Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cendekia. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi fungsi naik dan fungsi turun, di mana materi tersebut adalah masih dalam aplikasi turunan. Jadi kita masih mempelajari turunannya. Untuk mengetahui materinya lebih lanjut, mari kita simak pembahasannya. Ya, fungsi naik dan fungsi turun. Di sini ada misalkan A-nya itu suatu himpunan ya, himpunan anggota bilangan X di mana X-nya lebih dari A dan X-nya kurang dari B. Maka berlaku jika efek adalah fungsi naik. Nah, jika suatu efek itu fungsi naik pada interval A, maka syaratnya yaitu F inverse X lebih dari 0. Berarti kalau fungsi naik nanti F inverse X-nya lebih dari 0 atau nilainya nanti lebih dari 0, berarti pasti positif ya. Dan juga jika dia fungsi turun, maka interval A-nya yaitu F inverse X kurang dari 0. Berarti nanti intinya kalau dia fungsi turun berarti dia nilainya kurang dari 0, berarti bisa nilainya negatif nanti. Untuk lebih mengetahui materinya, mari kita lihat contoh pembahasan soal. Contoh pertama, yaitu tentukanlah interval naik dan interval turun pada fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat min 12x plus 5. Di sini, di contoh soal satu ini, dia diminta interval naik dan interval turun. Biasanya di soal yang ditanyanya antara salah satu nanti. Bisa ditanyanya interval naik, bisa ditanyanya interval turun. Nah, sekarang kalau kita lihat pembahasannya. Kalau interval naik, tadi kan F inverse X-nya lebih dari 0. Kalau turun, berarti kurang dari 0. Kita lihat. Di sini ada Fx sama dengan 3x kuadrat min 12x plus 5. Setelah kita turunkan, maka hasilnya yaitu 6x min 12. Nah, setelah diturunin, kita buat F inverse X-nya sama dengan 0. Jadi, setelah didapatkan F inverse X sama dengan 0, berarti nilai X-nya tadi yaitu sama dengan 2. Ya, tepat sekali. Nilai X-nya sama dengan 2. Setelah itu, kita buat garis bilangan. Di mana garis bilangan ini kita ambil titiknya X sama dengan 2. Setelah itu, kita titik ujikan. Yang sebelum 2 itu kita ambil dengan X sama dengan 0. Dan yang setelah 2 kita ambil X sama dengan 4. Nah, titik X-nya sama dengan 2 ya. Jangan diganggu gugat ini. Ini harus sama dengan 2. Jangan kita buat 3. Karena nilai X-nya sama dengan 2. Untuk X sama dengan 0, maka F inverse X-nya bernilai negatif 12. Nah, kita ketahui negatif 12 itu adalah kurang dari 0. Berarti kalau kurang dari 0, dia nanti pasti ini adalah interval turunnya. Sedangkan untuk titik uji, X sama dengan 4, X sama dengan 4 berarti di sebelah kanannya 2. X sama dengan 4, maka nilai F inverse 4-nya sama dengan 6 kali 4, 24 dikurang 12 sama dengan 12. Jadi hasilnya yaitu 12 lebih dari 0. Nah, sekarang bagaimana sih menentukan interval naik dan interval turunnya? Kalau interval naiknya kita ambil nilai yang bernilai positif. Nah, yang di kanan. Sedangkan untuk interval turunnya, berarti untuk interval turunnya kita ambil yang negatif, yaitu kurang dari 0. Nah, gimana intervalnya, penulisannya? Nah, sehingga interval turunnya yaitu pada X-nya kurang dari 2. Nih, kita ambil nilai negatif. Nilai negatifnya yaitu X-nya kurang dari 2. Sedangkan untuk interval naiknya, berarti interval naiknya kita ambil yang positif. Berarti yang positif ini nilainya X lebih dari 2. Nah, begitu contoh yang fungsi naik dan fungsi turun. Untuk contoh yang pertama, mudah kan? Ya, sekarang kita akan membahas contoh yang nomor 2. Kita lihat soalnya, yaitu tentukanlah interval naik dan interval turun dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 4x plus 10. Langkah awal untuk menyelesaikan soal ini adalah kita turunin dulu fungsi f(x) ini. Kita lihat. Fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 4x plus 10. Setelah kita turunkan, maka hasilnya yaitu 3x kuadrat plus 6x min 45.
Yang langkah berikutnya setelah kita turunin berarti kita buat fungsi turunan kita ini sama dengan 0, yaitu 3x kuadrat plus 6x min 45 sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya yaitu kita sama-sama bagikan dengan 3. Kita bagikan dengan 3 bagi 3 hasilnya x kuadrat, 6 dibagi 3 hasilnya 2x, dan 45 dibagi 3 hasilnya 15. Nah, setelah itu kita faktorkan. Setelah kita faktorkan didapatlah yaitu x plus 5 dan x min 3 sama dengan 0. Berarti nilai x-nya ada 2 ya, tepat sekali nilai x-nya ada 2. Yang pertama negatif 5 dan yang kedua hasil nilai x-nya yaitu 3. Berarti untuk titik garis bilangannya berarti kita ambil 2 titik juga karena titik x-nya ada 2. Yang pertama negatif 5 dan yang kedua adalah 3. Untuk menguji titik apakah positif, negatif, positif di sini, maka kita ambil titik ujinya. Yang pertama kita ambil ke sini, berarti negatif 5. Setelah negatif 5 pasti negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Di sini kita mengambil titik ujinya X sama dengan negatif 10. Nanti misalkan kalian ingin menguji, boleh kalian uji di sini pakai negatif 6 boleh untuk menguji positif atau negatif. Setelah kita ambil nilainya X sama dengan negatif 10, maka nilai F inverse X-nya atau nilai F inverse negatif 10 didapatlah 195. 195 itu ternyata positif. Positif lebih dari 0 kan? Berarti nilainya kita tulis di sini positif. Selanjutnya, kita uji yang di tengahnya antara negatif 5 dan 3. Antara negatif 5 dan 3 berarti kita ujikan dengan titik X sama dengan 0 ya, tepat sekali X sama dengan 0. X sama dengan 0. X sama dengan 1 juga boleh, tapi lebih mudahnya X sama dengan 0 untuk menghitung. Silahkan kalau mau coba pakai 1 nggak apa-apa. Setelah kita uji coba dengan 0, berarti nilai F inverse X-nya tadi sama dengan negatif 45. Negatif 45 itu adalah kurang dari 0, tepat sekali kurang dari 0. Berarti kalau kurang dari 0, hasilnya pasti negatif di sini, negatif. Selanjutnya kita uji satu titik lagi yang terakhir. Yang terakhir yaitu setelah 3 bisa 4 bisa 5. Di sini dicontohkan di sini titik ujinya yaitu X sama dengan 5. X sama dengan 5 berarti didapatlah hasilnya tadi 5 kuadrat kan 25 kali 3 75 ditambah 30 105 dikurang 45 hasilnya 60. Ternyata 60 lebih dari 0 berarti nilainya tetap positif di sini. Jadi kita sudah mengetahui yang mana positif dan mana yang negatif. Setelah itu bisalah kita menentukan interval naik. Interval naik pada fungsi tersebut yaitu kita ambil yang positifnya. Yang positifnya ternyata ada 2. Yang pertama X-nya kurang dari negatif 5. Nah, kita ambil bagian ini. Kita ambil bagian yang ini yaitu X-nya kurang dari negatif 5. Ini kenapa kita bikin atau? Karena dia terpisah. Nah, kalau dia terpisah itu kita buat intervalnya pakai atau. Atau juga X-nya yaitu lebih dari 3 nilai positif tadi. Nilai positif ada 2 yaitu X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 3. Kalau dia berpisah kayak gini, ini kita buat intervalnya menggunakan kata-kata atau. Sedangkan interval turun. Berarti interval turun tadi ada di tengah dia. Antara negatif 5 dan 3. Interval turun tadi kan kita ambil yang nilainya negatif. Berarti interval turun yaitu X lebih dari negatif 5 dan X-nya kurang dari 3. Ya, berikut. Sudah bisa kita menentukan mana interval naik dan mana interval turun. Ini untuk yang contoh soal nomor 2. Next. Selanjutnya kita akan lihat contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga di sini ada lagi grafik dari fx sama dengan 2 per 3x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 12x ditambah 20 naik untuk interval berapa. Nah, berarti ini nanti kita ambil yang fungsi naik karena ditanyanya fungsi naik pada interval berapa ya. Berarti fungsi naik berarti kita ambil yang positif. Kita lihat penjelasannya. Fx-nya sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 dikurang x kuadrat min 12x plus 20. Agar lebih cepat, di sini kan yang dimintanya naik. Berarti kalau naik kita ambil langsung aja kurva naiknya ketika f inverse x-nya lebih dari 0. Tepat sekali, f inverse x lebih dari 0. Berarti kita turunin hasil turunannya yaitu hasil turunan dari fungsi fx didapatlah yaitu 2x kuadrat dikurang 2x dikurang 20.
lebih dari 0. Kenapa kita ambil lebih dari 0? Karena dia adalah naik. Yang di sini yang dimintanya naik. Setelah itu, kita bagikan dengan 2 semua. 2 dibagi 2 sisanya tinggal X kuadrat. 2 dibagi 2 sisanya tinggal X. 12 dibagi 2 sisanya negatif 6. Lebih dari 0. Setelah itu kita faktorkan lagi. Kita faktorkan yaitu dapat X plus 2 dan X min 3. Setelah itu, dapatlah kita menentukan nilai X-nya yang pertama negatif 2. Dan yang kedua nilai X-nya berarti sama dengan 3. Gimana cara selanjutnya? Ya, tepat sekali. Kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangannya sudah ada di sini negatif 2 dan di sini 3. Penulisan garis bilangan, usahakan yang sebelah kiri adalah nilai yang lebih kecil. Ini kan negatif 2 dan 3 kan negatif 2 lebih kecil dari 3. Berarti negatif 2 kita tulis di kiri dan 3-nya kita tulis di kanannya. Selanjutnya, untuk menentukan positif, negatif, positif di sini, kita harus melakukan titik uji. Titik ujinya gimana? Sama kayak tadi. Titik ujinya berarti di sini min 2 ya. Kalau min 2 sebelah sini kita ambil misalkan kalau min 2 di sini berarti min 3. Setelah min 3 kita uji ke sini. Min 3 ditambah 2 kan min 1. Min 3 hasilnya min 6. Berarti min 6 dikali min 1 hasilnya positif 6. Berarti itulah di sini diambil dengan positif. Setelah itu antara min 2 dan 3 kita ambil yaitu 0. Nah, berarti kita ambil 0. 0 ditambah 2 hasilnya 2. Dikali dengan 0 dikurang 3 kan hasilnya negatif 3. Berarti 2 dikali dengan negatif 3 maka akan menghasilkan negatif 6. Itulah di sini ditulis dengan negatif. Selanjutnya 3. Berarti titik ujinya setelah di sini setelah 3 yaitu 4. 4 ditambah 2 6. Dikali dengan 4 dikurang 3, 1. Berarti 6 dikali 1 hasilnya 6, positif 6. Jadi telah dapat kita yaitu mana positif, mana negatif, mana positif. Sedangkan yang diminta yaitu fungsi naik untuk interval berapa. Tadi ingat kalau naik tadi berarti kita ambil yang positif. Berarti nilainya X kurang dari negatif 2 atau X-nya lebih dari 3. Berarti kurva naiknya pada interval X kurang dari negatif 2 atau X-nya lebih dari 3. Kita lihat jawabannya. Ternyata jawabannya adalah C. Tepat sekali jawabannya adalah C. Gimana Sobat Cendekia? Kalau masih bingung nanti silahkan ditulis di kolom komentar ya. Next, untuk yang contoh 4. Di sini contoh 4 ada lagi. Grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 plus ax kuadrat plus bx plus c hanya turun pada interval negatif 1 kurang dari x kurang dari 5. Tentukan nilai a plus b. Nah, di sini kita akan menentukan nilai a dan b yang interval turunnya sudah dapat. Interval turunnya yaitu negatif 1 dan 5. Nanti kita lihat penjelasannya gimana. Nah, penjelasannya sama kayak tadi. Kita tulis dulu fungsi f(x)-nya. Fungsi f(x)-nya yaitu x pangkat 3 plus ax kuadrat plus bx plus c. Sedangkan kurva turunnya berarti ini kita lihat turun. Berarti kurva turunnya yaitu f inverse x kurang dari 0. Tepat sekali ya. Setelah itu kita turunin. Nah, kita turunin 3x pangkat 3 turunannya hasilnya 3x kuadrat. Ditambah dengan ini turunannya 2ax ditambah dengan b kurang dari 0. Ini sudah dapat persamaan 1. Persamaan kedua yaitu dia tadi ada keterangan sudah diketahui interval turunnya yaitu x lebih dari negatif 1 dan kurang dari 5. Berarti kita buat dia ke persamaan kedua. Fx turun dalam interval negatif x lebih dari negatif 1 kurang dari 5 kan. Berarti di sini kita ambil kalau x lebih dari 1 negatif 1 berarti kan pemfaktorannya adalah x plus 1 dikali dengan x min 5. Jadi nilai x-nya sama dengan negatif 1 dan nilai x-nya yaitu sama dengan 5. Nanti 3 ini kenapa ditulis 3? Karena di sini nanti kita akan menyamakannya dengan yang persamaan pertama. Persamaan pertama koefisien dari x kuadrat adalah 3. Nanti jika dia ada soal di sini misalkan 4x kuadrat berarti di sini nanti kita tulis 4. Setelah itu kita buat persamaan. Kita buat sama dengan persamaan 1 sama dengan persamaan kedua. Persamaan 1 yang ini, persamaan kedua yang ini. Persamaan ke-1 kita buat di ruas kiri yaitu 3x kuadrat plus 2ax plus b sama dengan 3 dikali x plus 1 dikali x min 5.
Nah, ruas kirinya kita turunin, sama kan, sama dengan yang atas. Sedangkan yang ini kita kaliin semuanya. Kita kali, didapatlah 3 kali X kan 3X kali X 3X kuadrat. Terus selanjutnya 3X, 3 kali X kan 3X, dikali dengan negatif 5, negatif 15. Ditambah dengan 1X, negatif 15, dikurang 1X, hasilnya 3 kali 1 dulu ini. 3 kali 1 min 12, X min 15. Nah, ini hasil dari perkalian silang ini atau perkalian pelangi. Kalian gunakan perkalian pelangi, maka akan menghasilkan 3x kuadrat min 12x min 5. Setelah itu kita buat rumus kesamaannya. Kalau dia 3x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Pokoknya yang di depan sama dengan yang di depan, yang di tengah sama dengan di tengah, yang ujung sama dengan ujung. Berarti kan yang di depan sudah sama dengan 3x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Untuk menentukan nilai A-nya, berarti kita ambil koefisien yang di depan X. Koefisien di depan X yaitu 2A. Ya, tepat sekali 2A. Sedangkan di ruas kanan, koefisien di depan X yaitu negatif 12. Berarti bisa kita buat persamaan 2A sama dengan negatif 12. Jadi nilai A-nya sama dengan negatif 6, tepat sekali. Sedangkan nilai B-nya kita lihat, nilai B-nya yang nggak ada X di sini. B-nya berarti sama dengan yang ujung juga nggak ada X. B-nya sama dengan negatif 15. Selanjutnya yang diminta adalah A ditambah B. Berarti kalau A ditambah B negatif 6 ditambah, tambah ini ketemu negatif ini jadi dikurang. Negatif 6 dikurang 15 sama dengan negatif 21. Jawabannya adalah A. Berikut untuk contoh yang terakhir untuk fungsi turun dan fungsi naik. Nah, jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanya di kolom komentar ya, Sobat Cendekia. Nah, untuk materi berikutnya kita akan membahas soal-soal terapan tentang materi turunan. Ini adalah materi terakhir dari bab turunan. Menyelesaikan soal-soal terapan. Yang pertama, langkah-langkah untuk menentukan problem maksimum dan minimum pada soal terapan, yaitu kita harus memperhatikan yang mana akan dimaksimumkan nanti ataukah yang mana yang ingin diminimumkan. Selanjutnya, kita buat persamaan agar fungsi yang dimaksimum minimum menjadi satu variabel dengan cara substitusi atau eliminasi. Berarti nanti kita buat nanti menjadikan satu variabel ada di contoh soal nanti. Yang ketiga, tentukan keadaan stasioner fungsi untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya nanti. Titik balik fungsinya di mana nanti. Untuk bisa mendapatkan nilai maksimumnya berapa dan nilai minimumnya berapa. Untuk lebih lanjutnya akan kita bahas di contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal, dua bilangan bulat M dan N memenuhi hubungan 2M plus N sama dengan negatif 40. Ini persamaan yang pertama, yaitu 2M plus N sama dengan negatif 40. Yang diminta adalah nilai minimum dari P sama dengan M kuadrat plus N kuadrat adalah berapa. Berarti untuk mencari nilai minimum dari P ini, kita harus mencari nilai salah satu variabel yang ada di persamaan yang ini, 2M plus N sama dengan min 40 ini. Kita lihat penjelasannya. Yang pertama, dari persamaan 2M plus N sama dengan negatif 40, kita buat dia menjadi N sama dengan. Kalau kita buat N sama dengan, berarti yang pindahnya yang 2M nanti di sini. 2M pindah ke kanan, jadinya negatif 2M dikurang 40. Dapatlah persamaan pertama. Setelah itu, diminta tadi kan nilai minimum dari P sama dengan M kuadrat plus N kuadrat. Berarti kita buat P sama dengan M kuadrat plus N kuadrat. Setelah itu, kita substitusi nilai N dengan min 2M min 40. P sama dengan M kuadrat plus negatif 2M dikurang 40 dikuadratin berapa nanti hasilnya. Nah, setelah itu kita buat. Di sini kan M kuadrat ikut tetap. Di sini negatif 2M dikuadratin. Berarti nanti hasilnya 4M kuadrat. 4M kuadrat ditambah dengan M kuadrat, maka akan menghasilkan 5M kuadrat. Ditambah dengan 2 dikali min 40 kan min 80. Min 80 dikali negatif 2M, berarti hasilnya plus 160M. Ditambah lagi dengan min 40 kuadrat, hasilnya plus 1600. Dapatlah kita fungsi P itu sama dengan 5M kuadrat plus 160M plus 1600. Sudah dapat di sini. Setelah itu,
Untuk nilai minimum P terjadi ketika P aksen M sama dengan 0. Berarti untuk dia memenuhi nilai minimum atau maksimum, nanti kita ambil P inverse M-nya sama dengan 0 nanti. Selalu sama dengan 0. Hasil turunannya yaitu sama dengan 0. Nah, dari sini kita turunin. Berarti P aksennya sama dengan turunan dari 5M kuadrat kan 10M. Ditambah dengan turunan dari 160M, 160. Sama dengan 0. Jadi sama dengan 0. Kalau udah kayak gini, berarti nilai M-nya sudah didapat, yaitu M-nya sama dengan negatif 16. Negatif 16 itu didapat dari negatif 160 dibagi dengan 10. Selanjutnya, substitusikan M sama dengan min 16 ke persamaan 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai M sama dengan min 16, kita masukin ke persamaan 1. Nah, berarti nilai N-nya sama dengan min 2 dikali min 16 dikurang 40. Jadi nilai N-nya sama dengan min 8. Kita sudah mendapatkan nilai M-nya min 16 dan nilai N-nya yaitu min 8. Jadi nilai minimum P adalah substitusi. P-nya tadi kan sama dengan M kuadrat plus N kuadrat. Jadi nilai minimumnya yaitu min 16 kuadrat ditambah dengan min 8 kuadrat. Hasilnya yaitu 256 ditambah 64 sama dengan 320. Jadi nilai minimum P-nya adalah 320. Jawabannya C. Ini untuk yang contoh soal pertama. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan ya, silahkan nanti bertanya di kolom komentar, nggak apa-apa. Untuk yang contoh yang kedua, di sini kalau contoh soal terapan turunan ini biasanya banyaknya soal turunan, biasanya soal cerita. Sangat besar kemungkinan soal-soal yang keluar adalah soal-soal cerita. Seperti perusahaan, nanti kita akan mencari keuntungan maksimum perusahaan tersebut, berapa nantinya. Di sini ada contoh soal lagi. Suatu perusahaan menghasilkan X produk dengan biaya sebesar 9.000 ditambah 1.000 X ditambah 10 X kuadrat rupiah. Jika semua hasil produk perusahaan tersebut habis dijual dengan harga 5.000 untuk satu produknya, maka laba maksimumnya berapa? Kalau menemukan contoh soal kayak gini, kita lihat penjelasannya. Di sini kita lihat, di sini kan ada harga jual kan? Harga jual produk itu adalah 5.000 untuk setiap produknya. Nah, untuk setiap produk itu adalah 5.000 harga jualnya. Sedangkan perusahaan tadi menghasilkan X produk dengan biaya sebesar 9.000 plus 10.000 plus 1.000 X plus 10 X kuadrat rupiah. Ini untuk yang perusahaan tadi menghasilkan yang ini fungsinya, sedangkan yang harga jual tadi 5.000 satu unitnya. Di sini nanti satu unit produk itu dimisalkan dengan X. Harga jual kita lihat satu produk sama dengan 5.000 X. Jadi untuk harga jual X produk berarti kita belum tahu berapa produk yang akan dijual. Berarti untuk harga jual X produknya 5.000 kita kalikan dengan X nanti. Untuk mencari laba kan keuntungan kan. Untuk mencari laba berarti nanti pasti harga jual dikurang dengan biayanya berapa nanti. Harga jual dari produk dikurang dengan biaya produk berapa. Di sini biaya produk sudah ada, biaya produknya. Berarti harga jualnya kita sudah tahu. Harga jualnya yaitu 5.000 X dikurang dengan biayanya tadi yaitu yang ini 9.000 plus 1.000 X plus 10 X kuadrat. Selanjutnya kita kurangin. Ini kan untuk cara pengurangannya kita ambil variabel yang sama yang agar bisa kita kurangin. Setelah itu berarti 5.000 X dikurang dengan 1.000 X akan menghasilkan 4.000 X. Sedangkan ini harusnya negatif 10 X kuadrat ya. Karena negatif kali positif di sini kan akan menghasilkan negatif. Jadi di sini nanti negatif 10 X kuadrat. Ini negatif kali 9.000, hasilnya negatif 9.000. Nah, untuk menentukan laba maksimumnya, berarti kita buat L inverse X-nya sama dengan 0. Berarti turunan dari Lx ini itu sama dengan 0. Kita lihat di sini. Tadi kan harusnya di sini negatif 10x kuadrat kan. Di sini hasil turunannya yaitu kalau negatif 10x kuadrat kita turunkan menjadi negatif 20x ditambah dengan 4.000 sama dengan 0. Jadi nilai x-nya sama dengan
200. Di sini kan 4.000. Pindah ruas ke sini jadi negatif 4.000. Nilai X-nya negatif 4.000 dibagi negatif 20. Hasilnya X sama dengan 20. Nah, setelah kita menemukan nilai X sama dengan 20, kita substitusikan nilainya ke laba maksimum tadi. Laba maksimum kita kan sudah ada. Laba maksimumnya kita masukin ke yang ini, Lx sama dengan 10x kuadrat plus 4000x min 9000. Setelah itu, setelah dapat L 200 sama dengan ini min negatif 10, 200 dikuadratin. 200 dikuadratin hasilnya 40.000 dikali dengan negatif 10, hasilnya negatif 400.000. Ditambah dengan 4.000 dikali 200 akan menghasilkan 40.000 dikurang 9.000 akan menghasilkan 391.000. Jadi intinya kalau menemukan soal kayak gini, kita cari dulu labanya berapa dengan cara rumusnya laba. Tadi kan harga jual dikurang biayanya berapa, biaya produk kita atau biaya perusahaan kita berapa. Setelah itu, setelah menemukan nilai labanya, Lx-nya, kita cari nilai X-nya dulu. Kita cari nilai X-nya dengan menentukan laba maksimum tadi terjadi ketika turunan dari fungsi Lx sama dengan 0. Didapatlah nilai X-nya tadi sama dengan 200. Setelah mendapatkan nilai X, tinggal kita substitusikan ke labanya, ke fungsi labanya tadi. Jadi setelah kita masukin ke fungsi labanya, berikutlah adalah laba maksimum yang didapatkan. Jadi jawaban di sini adalah C, 391.000. Ini untuk yang contoh soal kedua. Yang sering keluar untuk yang kelas 12, mungkin nanti kita kan UN-nya nggak ada lagi. Jadi kalau UN nggak ada lagi, berarti pakai assessment. Assessment-nya kemarin juga saya sudah melihat contoh soal-soal assessment yang banyak keluarnya adalah soal terapan turunan kayak gini. Soal terapan yang soal cerita. Next, kita cari lagi contoh soal lain. Di sini ada contoh soal lain, yaitu suatu proyek dapat dikerjakan selama P hari dengan biaya setiap harinya yaitu 4P plus 1.500P dikurang 40 juta rupiah. Jika biaya minimum proyek tersebut adalah R juta rupiah, maka R-nya berapa? Jadi di sini untuk menyelesaikan soal di sini kita lihat biaya proyek P per hari. Di sini biaya proyeknya kan sudah ada kan? Biaya proyeknya per hari yaitu 4P plus 1.500P dikurang 40 juta rupiah. Ini satuannya. Kita belum tahu R X-nya berapa. Tadi kan per harinya yaitu 4. Dengan biaya setiap hari 4P plus 1.500 per P dikurang 40. Di sini untuk langkah pertamanya dari fungsi ini kita kalikan dengan P dulu. Kenapa kita kalikan dengan P? Karena di sini yang penentuan P itu selama P hari. Harinya kita belum tahu berapa hari nanti. Itulah kita akan menghitung biaya proyeknya P hari berapa hari nanti karena P-nya belum tahu berapa hari. Biaya yang diketahui untuk proyeknya yang pertama sudah dapat yaitu 4P plus 1.500 per P dikurang 40 tadi. Untuk biaya proyek P harinya berarti harus kita kalikan dengan P fungsi tersebut. Setelah kita kalikan dengan P maka akan menghasilkan 4P kuadrat. Setelahnya ini P dikali ini kan P-nya habis jadinya sisanya 1.500 sedangkan P dikali min 40 hasilnya min 40P. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Rx, berarti untuk menentukan dia minimum, berarti kita turunin. Kita bikin dia R inverse X-nya sama dengan 0. Maka didapatlah turunan dari 4P kuadrat dikurang 40P plus 1.500 yaitu 8P dikurang dengan 40 sama dengan 0. Jadi nilai P-nya sama dengan 5. Ya, benar sekali. Nilai P-nya sama dengan 5. Setelah dapat nilai P-nya sama dengan 5, berarti kita substitusikan nilai P sama dengan 5 ke persamaan Rx. Ya, tepat sekali. Kita substitusikan ke persamaan Rx, maka hasilnya yaitu 4 dikali ini 5 kuadrat harusnya ya. 5 kuadrat dikali 4 sama dengan 100 dikali dengan 40 dikali 5. 40 dikali 5 hasilnya 200. Di sini negatif jadinya negatif 200 ditambah dengan 1.500. Jadi
100 dikurang 200, 100 negatif 100 ditambah dengan 1.500 maka akan menghasilkan 1.400 juta rupiah. Jadi biaya minimum proyek tersebut adalah 1.400 juta rupiah. Berikut untuk penjelasan soal-soal terapan tentang turunan. Biasanya soal-soal yang sering keluar itu soal-soal terapan kayak gini. Nanti insya Allah soal-soal PAT kita akan kayak gini juga, tinggal berubah angkanya nanti, berubah dikit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.